Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Perkenalkan, nama saya Sahat Parulian Manulang. Saya merupakan mahasiswa program studi agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian dengan nomor induk mahasiswa 0551383375 asal dari UT Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial online 2 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Komunikasi adalah kegiatan seseorang berbagi pengetahuan, perasaan, ide, informasi, dan lain-lain agar terjadi suatu pengertian bersama mengenai makna, maksud, dan juga manfaat dari pesan yang disampaikan. Menurut salah satu ahli, yakni Susanto, pada tahun 1978, komunikasi adalah pengoperan lambang-lambang tertentu yang berarti antara individu-individu. Contoh komunikasi secara umum dapat kita lihat dari sebuah kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang yang sedang berdiskusi mengenai suatu topik bahasan yang tentunya mereka pahami bersama. Dalam konteks penyuluhan, komunikasi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian informasi oleh penyuluh kepada sasaran dengan tujuan agar sasaran mendapatkan pemahaman dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh komunikasi dalam penyuluhan dapat kita lihat dari kegiatan penyuluhan yang mana penyuluh hadir di sebuah balai desa untuk memberikan informasi atau memaparkan materi mengenai cara memulihkan kondisi tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia berlebih, dengan harapan informasi dan ilmu yang diberikan oleh penyuluh dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh para petani untuk memulihkan lahan pertanian mereka masing-masing. Berikut merupakan beberapa manfaat dari cyber extension di dalam proses penyuluhan. Yang pertama adalah cyber extension memperluas jangkauan informasi dengan materi yang lebih lengkap dan beragam. Yang kedua, menghemat waktu, biaya, dan tenaga sekaligus memudahkan terbentuknya jaringan sosial antara petani dan penyuluh. Yang ketiga, cyber extension mempermudah penyuluh dalam menyusun konsep dan materi penyuluhan. Yang keempat, cyber extension membantu petani di dalam membuat keputusan yang tepat untuk usahanya. Yang kelima, cyber extension membantu para petani untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Penyuluh dapat mengefektifkan komunikasi dengan memperhatikan 3 poin. Yang pertama adalah kecakapan komunikator. Komunikator yang baik adalah orang yang mampu dan menguasai cara-cara penyampaian pesan dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, ia harus mampu menguasai teknik berbicara dan menulis secara bersamaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penampilan fisik penyuluh, misalnya pakaian yang bersih dan rapi, dan juga gaya bicara yang menarik. Kedua, sikap mental. Sikap mental yang perlu dimiliki oleh seorang penyuluh adalah berkurangnya ego yang defensif atau mempertahankan keakuan sebagai serba yang paling hebat. Selanjutnya, berkurangnya value ekspresif atau mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya secara kaku. Yang terakhir, berkembangnya sikap utilitarian atau mengembangkan sikap kebersamaan untuk tumbuh serta berkembang sehingga memiliki keinginan untuk menambah pengetahuan. Poin yang ketiga yang perlu diperhatikan untuk mengefektifkan komunikasi oleh penyuluh ialah sistem sosial, yakni penyuluh harus mampu memperhatikan keadaan sosial sasaran sehingga dapat menyesuaikan diri dengan sifat-sifat masyarakat setempat, baik adat istiadat, agama, dan juga kebiasaannya. Inovasi pertanian yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan adalah pemanfaatan tandan kosong sebagai media tanam jamur merang. Semula, tandan kosong hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman. Namun, penyuluh memberikan pengetahuan kepada warga bahwa tandan kosong mengandung nutrisi penting seperti lignin, selulosa, dan karbohidrat yang bisa dimanfaatkan menjadi media tumbuhnya jamur lewat proses pengomposan dan juga fermentasi. Tahap adopsi yang terjadi pada sasaran
adalah yang pertama, sadar atau awareness. Karena sasaran mendapatkan pengetahuan baru dan mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan penyuluh. Kemudian, mulai menaruh minat atau interest. Sasaran mulai bertanya terkait tahapan atau langkah-langkah terkait budidaya jamur dengan media tangkos. Selanjutnya, penilaian atau evaluasi. Sasaran mulai mempertimbangkan segala bentuk nilai positif dan negatif dari inovasi yang dibawa oleh penyuluh. Hal ini dengan pertimbangan segala penjelasan terkait informasi yang telah dijawab oleh penyuluh. Selanjutnya, mencoba atau trial. Ada sasaran yang sudah mulai mencoba dengan skala kecil. Tujuannya adalah untuk meyakinkan penilaiannya. Yang terakhir, menerima atau adaptasi. Ini merupakan tahap akhir di mana sasaran telah sepenuhnya menerima inovasi yang dibawa oleh penyuluh karena sudah disertai dengan penilaian dan uji coba yang ia lakukan sendiri. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran adalah yang pertama, karakteristik inovasi. Inovasi yang mendayagunakan sumber daya yang sudah ada di lingkungan sekitar sasaran akan lebih mudah diadopsi oleh sasaran. Kedua, karakteristik sasaran. Faktor demografi seperti latar belakang pendidikan dan juga umur akan sangat mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi tersebut. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Cara dan pola pengambilan keputusan oleh sasaran akan mempengaruhi juga seberapa cepat inovasi itu diadopsi. Yang keempat, peran penyuluh. Kualifikasi dan juga kemampuan serta metode yang digunakan penyuluh dalam menyampaikan inovasi turut menentukan bagaimana sasaran mampu untuk memutuskan apakah ia akan mengadopsi inovasi tersebut atau tidak.